Di awal cerita, kita akan berfokus pada seorang wanita muda. Ia bernama Sia. Di kesehariannya, ia selalu membantu ibunya untuk mengambilkan kayu bakar di hutan, dan tak lupa juga ia mengantarkan adiknya yang bernama Suraj ke sekolahnya. Saat Sia akan mengantarkan adiknya, di balik tembok rumahnya, ayah dan ibunya sempat membicarakan perihal Sia yang berniat bekerja. Akan tetapi, respon ayahnya biasa saja. Tapi ibunya merasa bahwa ayah Sia selalu tidak peduli akan masa depan anaknya. Setelah mengantar adiknya ke sekolah, di jalan pulang, Sia harus berhenti diakibatkan rantai sepedanya terlepas. Setelah memperbaiki sepedanya itu, ia bergegas pergi. Namun di saat yang bersamaan, 3 orang berandalan kampung muncul dan langsung mengikuti Sia. Di jalan, ketiga berandalan itu merayu Sia, tetapi Sia mengabaikannya. Lalu, ketiga berandalan itu harus terhenti karena muncul teman paman Sia yang hampir menabrak mereka. Teman pamannya itu bernama Mahender. Melihat teman pamannya itu, ketiga berandalan itu langsung pergi. Scene berpindah. Ketika itu, Ibu Sia bertemu dengan seorang wanita, sebut saja Ibu Tina. Ibu Tina ini memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan untuk Sia. Mungkin Sia akan senang. Kemudian Ibu Tina menanyakan di mana keberadaan Sia sekarang. Akan tetapi, percakapan itu tidak direspon baik oleh Ibu Sia. Ia diam saja. Setiba ibunya di rumah, ia sangat marah pada Sia karena melihat gandumnya kurang dan tidak digiling. Tetapi Ibu Tina mengatakan itu hal biasa dan hanya berkurang sedikit. Kemudian Ibu Tina menanyakan keadaan Sia. Namun respon Sia terhadap Ibu Tina sangatlah tidak baik dan malah menyuruhnya pergi. Keesokan paginya, Sia ke rumah teman pamannya itu. Di sana, ia meminta tolong agar dibawa pergi ke Delhi. Dan kebetulan juga ada paman dan bibinya tinggal di Delhi. Ia sudah tidak merasa nyaman berada di kampung itu. Akan tetapi, Mahender tidak langsung mengiyakan permintaan Sia. Ia harus menanyakan dulu kepada bibinya di sana. Dan lagian, Sia pergi secara diam-diam yang membuat Mahender mengurungkan niat untuk membantunya. Namun, Sia bersikeras untuk pergi dari kampung itu karena ada satu hal yang tidak bisa ia ceritakan. Tetapi Mahender memberikan pengertian pada Sia dan membuat Sia tak bisa berkata-kata lagi. Dengan penuh kekecewaan, Sia meninggalkan tempat itu dan merenungkan nasibnya di pinggir sungai. Saat di perjalanan, ia harus bertemu lagi dengan para berandalan yang tempo hari mengganggunya. Tetapi untuk kali ini bukan hanya mengganggu, mereka menculik Sia dan membawanya ke suatu tempat. Mengetahui Sia sudah 12 jam tak ada kabar, mereka mulai mencemaskannya. Lalu Mahender kemudian menelpon keluarga Sia yang berada di Delhi. Namun, di sana mereka mengatakan bahwa Sia tidak ada. Beberapa waktu kemudian, Mahender dan kedua orang tua Sia segera melaporkan ke pihak berwajib, berharap agar Sia segera ditemukan. Bukannya menerima laporan, malah polisi ini tidak terlalu menanggapi laporan itu, bahkan meremehkan kedua orang tua Sia yang terlihat lugu dan bodoh. Dan baru saja berada di tempat itu, ia malah menyuruh mereka pergi. Beberapa hari kemudian, berita perkembangan pencarian oleh pihak polisi tidak ada kejelasan. Kemudian Mahender mendapat ide untuk memposting berita kehilangan di media sosialnya. Sontak kabar itu viral dan membuat seorang media berita dari dunia news bernama Prasad menemui Mahender. कौन हो भाई? तो तुम हमें बिस्तर में कहाँ घुसे चले हैं? हमारा नाम प्रसाद है. हम दुनिया न्यूज़ के लिए काम करते हैं. Scene berpindah, seorang pria bernama Pratap. Ia ini seorang anggota DPR di kota itu. Ia mendapatkan surat kabar bahwa di kotanya ada kasus kehilangan seorang wanita. Dikarenakan hari pemilihan sudah dekat
Dan tidak mau nama baik serta kotanya tercoreng, ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil kepala polisi di kota itu dan meminta segera menyelesaikan masalah ini. नेताजी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। Setelah itu, polisi pun dengan cepat menemukan markas serta menangkap para berandalan itu. Di dalam sana juga mereka menemukan Sia yang sedang terkapar dan kelelahan akibat digesek setiap harinya serta disiksa oleh berandalan itu. Singkat waktu setelah ditemukannya Sia kemudian dibawa di ruang persidangan untuk membuat kesaksiannya. Yang di sana juga keluarganya sudah menunggu. Saat dilontarkan sebuah pertanyaan dari hakim, Sia hanya terdiam. Ia syok akibat kejadian itu. Namun, saat merasa perasaan sudah tenang, Sia kemudian perlahan-lahan menceritakan kejadian di tempat itu. Setelah mendapatkan kesaksiannya, Sia kemudian diizinkan bertemu keluarganya. Setibanya di rumah, adiknya Surat menyambutnya. Ia sangat merindukan kakaknya itu. Sia juga tak lupa bertemu dengan neneknya. Di malam harinya, saat pikirannya masih merasakan trauma, ia meminta kepada kedua orang tuanya agar diizinkan pergi ke Delhi, tempat bibinya berada. Singkat cerita, tibalah ia di rumah bibinya di Delhi. Ia disambut hangat oleh paman dan bibinya itu. Perlahan-lahan, dalam beberapa hari saja, Sia sudah mulai bersemangat dan melupakan kejadian yang sempat menimpanya. Ia juga menjalani hari-harinya itu dengan menyibukkan diri membantu bibinya. Di tempat lain, di kantor polisi, para berandalan yang sempat menculik Sia pun dibebaskan begitu saja setelah memberikan uang jaminan. Mahendra mendapat panggilan dari Prasad. Ia menginformasikan bahwa berandalan yang menculik Sia tempo hari telah dibebaskan. Mendengar kabar itu, Mahendra tidak terima dan akan tetap mengusut kasus ini sampai mereka dihukum seberat-beratnya. Saat mereka sedang berkumpul, Prasad menelpon paman Sia. Ia mengatakan sangat bersimpati dengan kejadian keponakannya itu. Ia juga meminta agar menikahkan Sia dan ia akan menanggung semua biayanya. Sia yang mendengar itu menjadi sedih. Keesokan paginya, Sia menemui Mahendra dan menanyakan mengapa para berandalan itu bisa dilepaskan. Mahendra bilang kalau sudah uang apapun bisa terjadi dan cuma ada dua cara, bertahan dalam diam atau melawan ketidakadilan. Mendengar perkataan itu, Sia pun tetap ingin melanjutkan kasus ini. Saat di dalam sebuah bus, Sia memberikan sebuah catatan pengakuan kepada Mahendra terkait hal yang selama ini ia alami. Setelah Mahendra membacanya, ia kaget melihat pengakuan Sia di catatan itu. Karena di catatan itu banyak pengakuan yang akan melibatkan banyak orang. Mahendra juga memastikan apakah ini sudah benar. Sia pun bilang kalau itu semua sudah benar dan tidak akan mundur dengan kasus ini. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua menemui orang pengadilan pusat dan memberikan pernyataan Sia terkait kasus dan pelecehan yang dialaminya selama ini, termaksud orang-orang yang terlibat. Saat di rumah, ayah Sia didatangi sekelompok orang. Mereka memukuli serta menyeretnya dan mengikatnya di pohon sampai ia tak berdaya. Polisi pun yang datang bukannya menangkap orang yang memukul itu, malah ayah Sia yang dibawa ke suatu tempat. Di malam harinya, mendengar kabar di TV, ayahnya yang babak belur dihajar oleh suruhan Prasad beserta adiknya, para polisi mengantar sekeluarga untuk menemuinya. Awalnya mereka sempat bingung karena tempat yang mereka tuju bukanlah rumah sakit, tetapi sebuah tempat sunyi yang di mana tempat itu ayah Sia telah dikremasi dan sudah bisa dipastikan ayahnya telah diciodekan dengan malaikat maut.
Sekeluarga pun merasa sangat sedih melihat orang yang mereka kasihi sudah tidak ada. Mahendra yang ada di tempat itu mengatakan bahwa perbuatan ini ilegal dan akan mengkasuskannya. Karena para polisi sudah disuap, jadi mereka hanya diam saja tanpa merasa bersalah. Keesokan harinya, Prasad dengan muka tidak bersalahnya menemui para wartawan dan menerima banyak pertanyaan terkait masalah yang sudah viral dan menyeret namanya serta adiknya. Ia menjelaskan kepada wartawan-wartawan itu bahwa ia tidak terlalu banyak mengetahui hal itu dan akan mencari tahu. Mendengar banyak pertanyaan yang memberatkannya, ia hanya marah dalam diamnya dan tak bisa berkata-kata lagi. Saat menjalani persidangan keduanya, Sia awalnya sempat ragu, tetapi setelah diyakinkan oleh hakim, ia mulai menceritakan awal kejadian saat ia ditawarkan sebuah pekerjaan oleh Ibu Tina yang di awal film tadi. Orang yang sempat menawarkan pekerjaan untuk Sia waktu itu, yang ternyata di malam itu ia dipaksa untuk melayani Pratap yang ia temui di suatu tempat. Dan bahkan semua kejadian yang dialaminya itu ia ceritakan kepada hakim. Setelah mendapatkan pengakuan dari Sia, di Kejaksaan Tinggi bergerak cepat satu persatu orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ditangkap. Di malam harinya, Mahendra mendapatkan sebuah teror panggilan telepon dari seseorang yang mengancam akan menciodekan nyawanya jika ia tidak menarik kasus ini. Tapi Mahendra tidak takut ancaman itu dan tetap melanjutkannya. Beberapa hari kemudian, Pratap yang dipanggil oleh pihak berwajib menghasut para rakyat agar berkumpul di depan kantor polisi untuk meminta keadilan. Akan tetapi, semua itu hanyalah sia-sia. Pratap tetap ditahan untuk dimintai keterangan atas kasus-kasusnya selama ini yang telah ia lakukan. Tidak terima ditahan di kantor polisi, sempat-sempatnya Pratap memerintahkan anggotanya di luar untuk meneror serta membakar harta benda Mahendra. Mahendra yang melihat itu merasa sangat sedih, serta mengikhlaskan apa yang terjadi. एक बार डिटेल में बताना. Ya. Setelah melakukan reka adegan ulang saat malam kejadian Sia yang dilecehkan oleh Pratap, maka dengan itu kasus ini bisa dipastikan Pratap akan dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Can you come and have a look at this? Di dalam sebuah mobil, Sia sempat bertanya kepada Mahendra, apa gunanya mendapatkan keadilan ketika kita semua tidak akan hidup untuk melihatnya. Tiba-tiba sebuah truk menghantam mobil mereka dan membuat mereka semua tewas. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Sia yang selamat dari tabrakan itu. Namun ia sangat sekarat dan dipastikan tidak akan selamat. की तितली